Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang mengelola sumber daya manusia dan hubungan ketenagakerjaan. Ya, tapi sebelumnya mari kita sejenak tundukkan kepala kita, satukan hati, jiwa, dan pikiran kita di kelas ini. Semoga apapun yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, berkah dunia akhirat, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian, khususnya di masa depan kalian, untuk kita semua tentunya. Oke, seluruhnya bersiap. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Seluruhnya berdoa, mulai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Untuk kali ini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang materi hari ini karena nanti saya akan buat satu video sendiri untuk penjelasan materi hari ini, tapi paling tidak hari ini presentasi untuk kelompok selanjutnya ini bisa dilakukan langsung dan open pertanyaan tetap. Saya akan rekap nilai kalian di sini di samping saya karena kondisinya Pak Farhan juga sedang kurang fit, posisinya sedang akan diinfus, jadi saya berharap ini nanti semuanya tetap berjalan dengan baik. Pastikan semua bisa on cam khususnya untuk kelompok yang presentasi hari ini. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kembalikan langsung kepada moderator. Silahkan untuk dibuka presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Farhan, selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manajemen sumber daya manusia dan hubungan ketenagakerjaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Talita Fadia Rahman, NPM 269 sebagai moderator. Yang kedua ada Naura Habibah, NPM 296 sebagai notulen. Yang ketiga ada Alisa Sarvina, NPM 262 sebagai narasumber. Yang keempat ada Sylvia Dwi Cahyani, NPM 260 sebagai narasumber. Yang kelima ada Zakia Nur Aziza, NPM 264 sebagai narasumber. Yang keenam ada Citana Salwa Zulaiha, NPM 290 sebagai narasumber. Dan yang terakhir ada Regita Putri, NPM 297 sebagai narasumber. Selanjutnya kepada narasumber dipersilakan untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Farhan selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manajemen sumber daya manusia dan hubungan ketenagakerjaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Talita Fadia Rahman, NPM 269 sebagai moderator. Yang kedua ada Naura Habibah, NPM 296 sebagai notulen. Yang ketiga ada Alisa Sarvina, NPM 26 sebagai narasumber. Yang keempat ada Sylvia Dwi Cahyani, NPM 260 sebagai narasumber. Yang kelima ada Zakia Nur Aziza, NPM 264 sebagai narasumber. Yang ke-6 ada Citana Salwa Zulaiha, NPM 290 sebagai narasumber. Dan yang terakhir ada Regita Putri, NPM 297 sebagai narasumber. Selanjutnya, kepada narasumber dipersilakan untuk memulai presentasi. Yang pertama, dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Ada kepentingan strategis manajemen SDM, yang mana SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Bagian manajemen SDM yang biasa disebut juga personalia, dulunya diremehkan di banyak organisasi, tetapi kadar kepentingannya telah berkembang pesat dalam 2 dasawarsa terakhir.
Yang kedua, perencanaan SDM. Secara khusus, perencanaan SDM melibatkan analisis pekerjaan dan estimasi permintaan atas dan penawaran dari tenaga kerja. Perencanaan SDM ini yang pertama ada analisis pekerjaan, yang mana analisis pekerjaan adalah analisis sistematis terhadap berbagai pekerjaan dalam organisasi. Analisis sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan ini merincikan tugas-tugas beserta tanggung jawab, kondisi kerja, serta perlengkapan, bahan baku, peralatan, dan informasi yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada spesifikasi pekerjaan, di mana merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Yang kedua ada meramalkan permintaan dan penawaran SDM. Peramalan penawaran dan permintaan tenaga kerja terdiri dari dua tugas, ada yang internal dan eksternal. Internal ini di mana jumlah dan jenis karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut pada satu waktu tertentu di masa mendatang. Lalu yang eksternal yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan tersedia untuk proses rekrutmen dari keseluruhan pasar tenaga kerja. Lalu yang ketiga ada menyesuaikan permintaan dan penawaran SDM. Manajer dapat membuat rencana untuk mengelola kekurangan atau surplus anggota staf yang telah diprediksi. Next. Konteks hukum manajemen sumber daya manusia, yaitu sejumlah aturan yang meregulasikan beragam aspek tenaga hubungan karyawan dan perusahaan. Beberapa aspek utama, yang pertama ada peluang kerja yang setara atau employment opportunity komisi. Peluang kerja yang setara ini mengacu pada praktek ketenagakerjaan, di mana karyawan tidak didiskriminasi dalam hal beberapa demografi seperti jenis kelamin, ras, dan warna kulit. Employment Opportunity Komisi ini melarang diskriminasi terhadap siapapun. Tujuan mendasar seluruh peraturan kesetaraan peluang bekerja adalah melindungi orang-orang dari tindakan diskriminasi yang tidak adil atau tidak wajar dalam lingkungan kerja. Yang kedua ada kompensasi dan tunjangan. Sistem kompensasi yaitu penetrasi ketidakseimbangan yang diberikan organisasi kepala individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dari tugas dalam organisasi. Program tunjangan sendiri yaitu kompensasi dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya yang membentuk proporsi terbesar pada anggaran kompensasi. Di samping itu, penyediaan tunjangan diatur oleh negara bagian dan pemerintah federal. Beberapa tunjangan bersifat wajib, misalnya kompensasi asuransi bagi karyawan yang mengalami cedera dalam pekerjaan. Yang ketiga ada hubungan dan ketenagakerjaan. Merupakan hubungan berkesinambungan antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Secara keseluruhan, hubungan ketenagakerjaan ini menyeimbangkan kekuatan serikat pekerja dan manajemen. Karyawan dapat terwakili oleh serikat pekerja yang didirikan dan dikerjakan secara hukum. Tetapi, perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang tidak terkait karyawan tanpa harus diintervensi. Yang keempat ada kesehatan dan keselamatan, atau OSHA, merupakan peraturan tunggal yang paling lengkap yang pernah diberlakukan mengenai keselamatan dan kesehatan karyawan. OSHA menetapkan agar setiap perusahaan memiliki kewajiban melengkapi para karyawannya dengan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kematian atau penderitaan fisik. Next. Persoalan hukum lainnya. Yang pertama ada AIDS di tempat kerja, merupakan AIDS dianggap sebagai disabilitas berdasarkan American with Disability Act tahun 1990. Situasi AIDS itu sendiri cukup parah sehingga memerlukan perhatian khusus.
Perusahaan tidak dibenarkan secara hukum untuk mewajibkan tes HIV atau pemeriksaan medis lain sebagai persyaratan masuk kerja. Organisasi harus mengakomodasi atau memberikan upaya untuk mengakomodasi orang yang hidup dengan HIV dan berusaha mengedukasi rekan kerja lain mengenai penyakit AIDS ini. Yang kedua, ada pelecehan seksual. Didefinisikan sebagai perlakuan seksual yang tidak diinginkan dalam lingkungan kerja. Apabila tindakan itu tidak dapat diterima dan terjadi dalam frekuensi yang cukup tinggi sehingga lingkungan kerja tidak menyenangkan, maka perusahaan bertanggung jawab untuk mengubah lingkungan tersebut dengan cara memperingatkan, menegur, dan melakukan pemecatan terhadap pelaku pelecehan tersebut. Yang ketiga, ada employment and will, yaitu konsep ini menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan memiliki hak yang sama untuk mengakhiri hubungan kerja kapanpun, dengan alasan apapun dan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang keempat ada Patriot Act, merupakan peraturan yang memperluas kekuasaannya untuk melakukan penyelidikan dan menghukum tersangka teroris. Peraturan ini memiliki implikasi besar bagi manajemen sumber daya manusia. Kontroversi yang terkait pasal Patriot Act ini adalah pemberian akses bagi penyidik pemerintah untuk memeriksa catatan pribadi dan keuangan yang sebelumnya tidak berhak disebarluaskan. Next. Selanjutnya, penyusutan staf dalam organisasi. Saat manajer telah memutuskan bahwa karyawan baru dibutuhkan, mereka lalu mengalihkan perhatian untuk merekrut dan memperkerjakan bauran orang-orang yang tepat. Hal ini mencakup dua proses, yaitu memperoleh karyawan baru dari luar perusahaan dan mempromosikan staf dari dalam perusahaan. Akan tetapi, baik itu semua harus diawali dari perekrutan yang efektif. Cara perekrutan yang efektif ini bisa dilihat dari yang pertama merekrut SDM dan menyeleksi SDM. Merekrut SDM sendiri ada dua, yaitu perekrutan internal dan eksternal. Perekrutan internal di mana mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang tersedia. Lalu yang eksternal menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Yang kedua ada menyeleksi SDM. Setelah proses perekrutan menarik sejumlah pelamar, tahap berikutnya adalah memilih seseorang untuk dipekerjakan. Tujuan proses ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan mengestimasi tingkat kesuksesan kerja para pelamar, dan kemudian mempekerjakan kandidat yang dianggap saling berpotensi. Adapun caranya yaitu yang pertama formulir aplikasi, yang kedua tes. Tes ini biasanya meliputi tes kemampuan keterampilan, sikap atau pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat teknik-teknik lain. Teknik-teknik lain ini maksudnya suatu organisasi juga menggunakan teknik seleksi lain sesuai situasi yang dihadapi. Contohnya tes poligraf yang pernah populer pada zamannya, saat ini jarang digunakan lagi. Kemudian ada tes fisik, seperti tes narkotika dan obat-obatan terlarang, terutama dalam situasi di mana masalah kinerja yang berkaitan dengan obat-obatan bisa menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Kompensasi dan tunjangan. Faktor utama dalam mempertahankan pekerja terampil adalah sistem kompensasi, yaitu paket imbalan total yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka. Terdapat beberapa macam kompensasi dan tunjangan. Yang pertama, upah dan gaji. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang berdasarkan jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Contohnya, jika perusahaan Anda memberikan Anda gaji $10 per jam, maka itulah upah Anda. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Biasanya dinyatakan sebagai jumlah yang dibayarkan per tahun atau per bulan. Dalam menentukan jumlah upah dan gaji, perusahaan biasanya memulai dengan membandingkan tingkat gaji pesaingnya. Perusahaan juga harus memutuskan bagaimana tingkat gaji dan upah internalnya agar sebanding untuk berbagai pekerjaan. Selanjutnya, program intensif.
Program insentif adalah program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Bonus penjualan adalah insentif khusus yang sering digunakan karyawan mendapat bonus pembayaran khusus di luar gaji pokok. Apabila ingin mendapat bonus, maka harus mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan. Sistem gaji berdasarkan prestasi, mengaitkan kenaikan upah dengan tingkat kinerja pada pekerjaan dan penjualan. Rancangan insentif yang baru disebut upah atas kinerja atau upah variabel. Pada dasarnya, manajer media diberikan penghargaan atas output yang sangat produktif dengan penghasilan yang jauh melampaui biaya pemberian bonusnya. Terdapat beberapa program insentif, yaitu yang pertama, profit sharing plan. Misalnya, laba yang diperoleh di atas tingkatan tertentu telah didistribusikan kepada karyawan. Yang kedua, gain sharing plan, mendistribusikan bonus kepada karyawan apabila biaya perusahaan berkurang melalui efisiensi kerja yang lebih baik. Yang ketiga, pay for knowledge plan, membayar para pekerja agar mempelajari keterampilan baru dan menjadi terampil dalam melakukan beragam pekerjaan. Selanjutnya, program tunjangan atau benefit, kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para karyawan. Persentasinya makin meningkat pada anggaran kompensasi. Rencana pensiun merupakan tunjangan yang penting dan terkadang kontroversial yang tersedia bagi banyak karyawan. Menjaga biaya tunjangan. Saat jenis tunjangan makin beragam, makin bertambah pula perhatian untuk menjaga biaya yang ditimbulkan dari berbagai tunjangan ini. Banyak perusahaan yang bereksperimen dengan rencana pemangkasan biaya sembari tetap menarik dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. Salah satu pendekatannya adalah melalui tunjangan yang menetapkan batas-batas tunjangan per karyawan. Masing-masing bisa memilih salah satu dari berbagai alternatif tunjangan. Next. Selanjutnya ada mengembangkan angkatan kerja. Setelah merekrut karyawan-karyawan baru, perusahaan harus memperkenalkan mereka dengan perusahaan dan pekerjaan baru. Para manajer juga mengambil langkah-langkah untuk melatih karyawan dan mengembangkan yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan memiliki beberapa sistem penilaian dan umpan balik kerja, dan pelatihan di asing. Next. Sedangkan pengembangan biasanya merujuk pada pengajaran bagi manajer dan profesional mengenai beragam keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan di masa kini dan mendatang. Langkah-langkahnya, yang pertama ada menilai kebutuhan pelatihan. Langkah pertama dalam mengembangkan suatu rancangan pelatihan adalah dengan menentukan kebutuhannya. Sebagai contoh, apabila karyawan tidak tahu cara mengoperasikan mesin yang harus dijalankan, maka program pelatihan pengoperasian mesin tersebut jelas dibutuhkan. Yang kedua, ada metode pelatihan yang lazim digunakan. Banyak metode pelatihan dan pengembangan yang tersedia saat ini. Pemilihan metode bergantung pada berbagai pertimbangan, tetapi yang paling penting mungkin adalah konten pelatihan. Ketika konten pelatihan bersifat faktual material, misalnya aturan perusahaan atau penjelasan bagaimana mengisi formulir, tugas membaca, pembelajaran terprogram, dan metode perkuliahan baik berfungsi baik. Ketika karyawan harus mempelajari keterampilan fisik, sebaiknya menggunakan metode yang memungkinkan adanya praktik dan penggunaan aktual peralatan dan bahan yang dibutuhkan, seperti halnya pelatihan saat bekerja atau on-the-job training, simulasi achievable training. Pelatihan simulasi memungkinkan peserta untuk berfokus pada keamanan, pembelajaran, dan umpan balik ketimbang produktivitas. Jadi, pelatihan saat bekerja tergantung hal yang dilakukan saat karyawan bekerja. Pelatihan simulasi
yaitu pelatihan di luar tempat kerja yang dilakukan dalam lingkungan simulasi. Yang ketiga, ada evaluasi pelatihan. Program pelatihan dan pengembangan sebaiknya selalu dievaluasi. Pendekatan evaluasi yang umum dilakukan antara lain mengukur salah satu kriteria yang relevan atau lebih, misalnya sikap dan kinerja sebelum dan setelah pelatihan, dan menentukan apakah kriteria tersebut berubah. Pengukuran evaluasi yang dihasilkan pada akhir pelatihan lebih mudah dilakukan, tetapi pengukuran kinerja aktualnya pada saat peserta melakukan pekerjaan harian sebenarnya jauh lebih penting. Peserta pelatihan bisa saja mengatakan bahwa mereka senang terlibat dalam pelatihan tersebut dan belajar banyak hal. Tetapi ujian sesungguhnya adalah apakah kinerja mereka membaik setelah pelatihan. Next. Selanjutnya, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah penilaian formal mengenai sebaik apa pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan. Kinerja karyawan sebaiknya dievaluasi secara berkala atas beberapa alasan. Yang pertama, ada metode penilaian yang lazim. Dua kategori dasar metode penilaian yang lazim digunakan dalam organisasi, antara lain metode objektif dan metode pertimbangan. Pengukuran kinerja objektif meliputi output aktual, yaitu jumlah unit yang diproduksi, scrap rate, persentase output yang gagal, volume penjualan dalam nilai uang, dan jumlah lain yang diproses. Sebagai contoh, tenaga penjualan yang menjual penyapu salju di Michigan memiliki peluang lebih besar ketimbang rekannya yang menjual produk serupa di Alabama. Ada juga metode pertimbangan, meliputi teknik ranking dan rating, yaitu cara yang paling lazim digunakan untuk menilai kinerja. Peringkat membandingkan kinerja karyawan secara langsung satu sama lain dan mengurutkan mereka dari yang terbaik hingga terburuk. Sebagai contohnya, karyawan dengan ranking 3 dalam kelompok yang kuat mungkin lebih berpotensi ketimbang karyawan dengan ranking 1 dalam kelompok lemah. Kelemahan ranking lainnya adalah bahwa manajer harus memeringkatkan setiap individu berdasarkan kinerjanya secara keseluruhan, meskipun setiap orang cenderung memiliki kelemahan dan kekuatan. Yang kedua, ada kesalahan dalam penilaian kerja. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang pertama ada efek halo atau pancaran cahaya, yaitu suatu kesalahan dilakukan manajer karena menggunakan hanya satu faktor mewakili faktor lain dalam mengambil keputusan untuk menentukan kinerja seseorang. Yang kedua, ada terlalu lunak atau terlalu keras, karena pada sebagian penilaian memberikan penilaian sangat baik dan sangat buruk saja. Penilaian sifat murah hati dan keras hati. Penilaian terlalu lunak adalah pemberian nilai yang sangat baik atas kinerja karyawan. Penilaian sangat baik terjadi karena menghindari konflik. Seorang manajer memberikan penilaian kepada para bawahan lebih tinggi daripada nilai yang semestinya diperoleh. Pada sisi lain, ada penilaian yang keras hati. Dengan memberikan nilai yang baik, penilaian seperti ini tergolong pada terlalu keras. Penilaian yang masih muda dan belum berpengalaman sering melakukan kesalahan seperti ini. Dan yang terakhir itu terpaku pada prestasi terbaru. Dalam berprogram evaluasi prestasi kerja, perilaku yang baru dari karyawan yang dinilai mewarnai penilaian. Dengan hanya menggunakan perilaku yang paling baru untuk mengadakan evaluasi, dapat menimbulkan kesalahan yang dinamakan kesalahan peristiwa baru. Selanjutnya, ada umpan balik kerja. Umpan balik kinerja pada karyawan yang bisa kita lakukan, yang pertama, dasar yang kuat. Yang kedua, ada penyelesaian masalah. Yang ketiga, penyampaian umpan balik harus jujur dan objektif. Dan yang keempat, ada orientasi kinerja untuk masa depan. Next. Tantangan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Yang pertama, mengelola keragaman angkatan kerja.
Salah satu tantangan SDM yang terpenting adalah keragaman angkatan kerja, yaitu kisaran sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku karyawan yang berbeda-beda berdasarkan gender, ras, usia, etnis, kemampuan fisik, dan karakteristik lain yang relevan. Yang kedua, mengelola pekerjaan berpengetahuan. Di era informasi sekarang ini, karyawan yang menambah nilai atas apa yang mereka ketahui biasanya disebut dengan pekerja berpengetahuan. Knowledge worker, pekerja berpengetahuan yang mencakup ilmuwan komputer, insinyur, fisikawan, dan pengembangan game. Biasanya membutuhkan pelatihan ekstensif dan sangat terspesialisasi. Yang ketiga, pekerja kontingent dan temporer. Yang pertama, tren penggunaan kerja kontingent dan temporer. Pekerja kontingent adalah individu yang bekerja bagi organisasi tetapi bukan merupakan karyawan permanen atau purna waktu. Yang kedua, mengelola pekerja kontingent dan temporer. Salah satu kunci dalam mengelola pekerja kontingent secara efektif adalah melalui perencanaan dan analisis yang cermat. Alih-alih meminta seluruh pekerja untuk datang secara sporadis dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, organisasi berupaya menghadirkan sejumlah pekerja untuk periode waktu tertentu. Next. Menghadapi tenaga kerja terorganisasi. Yang pertama ada gerakan serikat pekerja saat ini. Serikat pekerja atau labor union adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam gerakan serikat pekerja saat ini juga melihat masa depan serikat kerja. Persoalan yang mempengaruhi masa depan serikat kerja adalah pergeseran geografis dalam perekonomian AS. Umumnya, serikat pekerja di AS dimulai di daerah utara dan tengah, serta di kota-kota tertentu seperti Detroit, Pittsburgh, Cleveland, St. Louis, dan Chicago. Sebagai contoh, Nucor Steel yang kisahnya diuraikan dalam kotak pencari cara yang lebih baik memindahkan fasilitas produksinya di kota-kota kecil di selatan AS, karena pihaknya menyadari bahwa para tenaga kerja di sana cenderung tidak terikat dengan serikat pekerja. Lalu yang kedua ada tawar-menawar kolektif. Dalam tawar-menawar kolektif terdapat 4 proses. Yang pertama yaitu mencapai kesepakatan atas ketentuan kontrak. Proses tawar-menawar kolektif dimulai ketika serikat pekerja diakui sebagai negosiator eksklusif bagi para anggotanya dan memimpin serikat pekerja bertemu dengan perwakilan manajemen untuk menyepakati sebuah kontrak. Sebagai contoh, dalam teori perusahaan ingin memberikan upah seminimal mungkin. Mereka biasanya akan membayar lebih dari sekedar upah minimum, tetapi tidak ingin melampaui batas yang telah ditetapkan. Cara mengatasinya adalah dengan bergantung pada sifat dari isu-isu yang dibahas dalam kontrak, kesediaan setiap pihak untuk menggunakan taktik tertentu seperti mogok kerja dan prospek mediasi atau arbitrasi. Yang ketiga, ada isu-isu yang dibahas dalam kontrak, yaitu kontrak tenaga kerjaan itu sendiri memuat berbagai isu. Yang pertama, kompensasi. Kompensasi mencakup upah saat ini dan masa mendatang. Salah satu perangkat yang umum digunakan adalah penyesuaian biaya hidup. Yang kedua, ada tunjangan. Tunjangan karyawan juga merupakan komponen penting dalam kebanyakan kontrak kerja, ketenaga kerjaan. Yang ketiga, ada jaminan kerja. Lalu, yang ketiga ada saat tawar-menawar gagal. Saat tawar-menawar gagal dapat dilakukan beberapa taktik untuk mendukung tujuan yang ingin dicapai, yaitu ada 2 taktik. Satu, taktik serikat pekerja. Taktik serikat pekerja yang paling sering digunakan adalah mogok kerja atau strike. Yang kedua, picketing, boykot, dan perlambatan kerja. Lalu yang kedua ada taktik manajemen. Taktik manajemen bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu lockout atau yang kedua pengganti sementara atau permanen yang disebut dengan strike breaker. Yang terakhir ada mediasi dan arbitrasi. Mediasi atau mediation sendiri adalah pihak ketiga yang netral atau mediator bisa menyarankan tetapi tidak bisa memaksakan suatu penyelesaian. Arbitrasi atau arbitration adalah pihak ketiga yang netral atau arbitrator memutuskan satu penyelesaian bagi kedua pihak yang sepakat untuk mengajukan persoalan kepada pihak eksternal tersebut. Next.
Terima kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kepentingan strategis manajemen SDM, di mana SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Bagian manajemen SDM yang biasa disebut personalia, dulunya diremehkan di banyak organisasi, tetapi kadar kepentingannya telah berkembang pesat dalam 2 dasawarsa terakhir. Yang kedua, perencanaan SDM. Secara khusus, perencanaan SDM melibatkan analisis pekerjaan dan estimasi permintaan atas dan penawaran dari tenaga kerja. Yang pertama ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah analisis sistematis terhadap berbagai pekerjaan dalam organisasi. Analisis pekerjaan menghasilkan 2 hal, yaitu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merincikan tugas-tugas beserta tanggung jawab, kondisi kerja, serta perlengkapan, bahan baku, peralatan, dan informasi yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian spesifikasi pekerjaan merincikan keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Yang kedua ada meramalkan permintaan dan penawaran SDM. Peramalan penawaran tenaga kerja sendiri terdiri ada 2 tugas, yaitu meramalkan penawaran internal dan meramalkan penawaran eksternal. Meramalkan penawaran internal yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan dipekerjakan di perusahaan tersebut pada satu waktu tertentu di masa mendatang. Sedangkan meramalkan penawaran eksternal yaitu jumlah dan jenis karyawan yang akan tersedia untuk proses rekrutmen dari keseluruhan pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyesuaikan permintaan dan penawaran SDM. Di sini manajer dapat membuat rencana untuk mengelola kekurangan atau surplus anggota staf yang telah diprediksi. Berikutnya ada konteks hukum manajemen sumber daya manusia, yaitu sejumlah aturan yang meregulasikan beragam aspek tenaga hubungan karyawan dan beberapa perusahaan. Beberapa aspek utama yaitu 1. Peluang kerja yang setara atau Employment Opportunity Commission. Peluang kerja yang setara ini mengacu pada praktik ketenagakerjaan di mana karyawan tidak didiskriminasi dalam hal beberapa demografi seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, dan agama. Employment Opportunity Commission ini melarang diskriminasi terhadap siapapun. Tujuan mendasar seluruh peraturan kesetaraan peluang bekerja ini adalah melindungi orang-orang dari tindakan diskriminasi yang tidak adil atau tidak wajar dalam lingkungan kerja. Yang kedua ada kompensasi dan tunjangan. Sistem kompensasi yaitu penetrasi ketidakseimbangan yang diberikan organisasi kepala individu pada balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dari tugas dalam organisasi. Selain itu, program tunjangan adalah kompensasi dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para pekerjanya yang membentuk proporsi terbesar pada anggaran kompensasi. Di samping itu, penyediaan tunjangan diatur oleh negara bagian dan pemerintah federal. Beberapa tunjangan bersifat wajib, misalnya kompensasi asuransi bagi karyawan yang mengalami cedera dalam pekerjaan. Yang ketiga ada hubungan ketenagakerjaan, merupakan hubungan berkesinambungan antara sekelompok karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja dengan manajemen perusahaan. Secara keseluruhan, hubungan ketenagakerjaan ini menyeimbangkan kekuatan serikat pekerja dan manajemen. Karyawan dapat terwakili oleh serikat pekerja yang didirikan dan dikerjakan secara hukum. Tetapi perusahaan dapat membuat keputusan bisnis yang tidak terkait karyawan tanpa harus diintervensi. Yang keempat ada kesehatan dan keselamatan atau bisa disebut dengan OSHA, merupakan peraturan tunggal yang paling lengkap yang pernah diberlakukan mengenai kesehatan dan keselamatan karyawan.
OSHA menetapkan agar setiap perusahaan memiliki kewajiban melengkapi para karyawannya dengan lingkungan kerja yang bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan terjadinya kematian atau terjadinya penderitaan fisik. Next. Berikutnya ada persoalan hukum lainnya. Yang pertama ada AIDS di tempat kerja. Meskipun AIDS dianggap sebagai disabilitas berdasarkan American with Disability Act tahun 1990, situasi AIDS itu sendiri cukup parah sehingga memerlukan perhatian khusus. Perusahaan tidak dibenarkan secara hukum untuk membenarkan tes HIV atau pemeriksaan medis lain sebagai persyaratan masuk kerja. Organisasi harus mengakomodasi atau memberikan upaya untuk mengakomodasi orang yang hidup dengan HIV dan berusaha mengedukasi rekan kerja lain mengenai penyakit AIDS ini. Yang kedua ada pelecehan seksual, didefinisikan sebagai perlakuan seksual yang tidak diinginkan dalam lingkungan kerja. Apabila tindakan itu tidak dapat diterima dan terjadi dalam frekuensi yang cukup tinggi sehingga lingkungan kerja tidak menyenangkan, maka perusahaan bertanggung jawab untuk mengubah lingkungan tersebut dengan cara memberi peringatan, menegur, dan pemecatan pada pelaku seksual tersebut. Yang ketiga ada employment at will. Konsep ini menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan memiliki hak yang sama untuk mengakhiri kerja apapun dengan alasan apapun dan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Yang keempat ada Patriot Act, merupakan peraturan yang memperluas kekuasaannya untuk melakukan penyelidikan dan menghukum tersangka teroris. Peraturan ini memiliki implikasi besar bagi manajemen sumber daya manusia. Kontroversi yang terkait pasal Patriot Act ini adalah pemberian akses bagi penyidik pemerintah untuk memeriksa catatan pribadi dan keuangan yang sebelumnya tidak berhak disebarluaskan. Next. Penyusutan staf dalam organisasi. Saat manajer telah memutuskan bahwa karyawan baru dibutuhkan, mereka lalu mengalihkan perhatian untuk merekrut dan memperkerjakan bauran orang-orang yang tepat. Hal ini mencakup dua proses, yaitu memperoleh karyawan baru dari luar perusahaan dan mempromosikan staf dari dalam perusahaan. Akan tetapi, baik itu semua harus diawali dari perekrutan yang efektif. Yang pertama, merekrut SDM. Merekrut SDM ini dibagi menjadi dua, ada perekrutan internal dan perekrutan eksternal. Perekrutan internal di mana mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang tersedia. Sedangkan perekrutan eksternal di mana menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Kemudian menyeleksi SDM. Setelah proses perekrutan menarik sejumlah pelamar, tahap berikutnya adalah memilih seseorang untuk dipekerjakan. Tujuan proses ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang akan mengestimasi tingkat kesuksesan kerja para pelamar dan kemudian mempekerjakan kandidat yang dianggap saling berpotensi. Adapun langkah yang biasa digunakan menyeleksi SDM yaitu yang pertama formulir aplikasi, yang kedua tes. Tes ini biasanya meliputi tes kemampuan keterampilan sikap atau pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu. Yang ketiga ada wawancara. Yang keempat teknik-teknik lain. Suatu organisasi juga menggunakan teknik seleksi lain sesuai situasi yang dihadapi. Contohnya tes poligraf yang pernah populer, saat ini jarang digunakan lagi. Kemudian ada tes fisik seperti tes narkotika dan obat-obatan terlarang. Kompensasi dan tunjangan. Faktor utama dalam mempertahankan pekerja terampil adalah sistem kompensasi, yaitu paket imbalan total yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka. Terdapat beberapa macam kompensasi dan tunjangan. Yang pertama, upah dan gaji. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang berdasarkan jumlah waktu yang
digunakan untuk bekerja. Contohnya, jika perusahaan Anda memberikan Anda gaji $10 per jam, maka itulah upah Anda. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seseorang melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Biasanya dinyatakan sebagai jumlah yang dibayarkan per tahun atau per bulan. Dalam menentukan upah dan gaji, perusahaan bisa memulainya dengan membandingkan tingkat gaji pesaingnya. Perusahaan juga harus memutuskan bagaimana tingkat gaji dan upah internalnya agar sebanding untuk berbagai pekerjaan. Yang kedua ada program insentif. Program insentif adalah program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Terdapat beberapa program insentif, yaitu yang pertama Profit Sharing Plan. Misalnya, laba yang diperoleh di atas tingkatan tertentu telah didistribusikan kepada karyawan. Yang kedua, Gain Sharing Plan, mendistribusikan bonus kepada karyawan apabila biaya perusahaan berkurang melalui efisiensi kerja yang lebih baik. Yang ketiga, Pay for Knowledge Plan, membayar para pekerja agar mempelajari keterampilan baru dan menjadi terampil dalam melakukan beragam pekerjaan. Selanjutnya ada program tunjangan. Rencana pensiun merupakan tunjangan yang penting dan terkadang kontroversial yang tersedia bagi banyak karyawan. Menjaga biaya tunjangan. Saat jenis tunjangan makin beragam, makin bertambah pula perhatian untuk menjaga biaya yang ditimbulkan dari berbagai tunjangan ini. Banyak perusahaan yang bereksperimen dengan rencana pemangkasan biaya sembari tetap menarik dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. Salah satu pendekatannya adalah melalui tunjangan yang menetapkan batas-batas tunjangan per karyawan. Masing-masing bisa memilih salah satu dari berbagai alternatif tunjangan. Next. Mengembangkan angkatan kerja. Setelah merekrut karyawan-karyawan baru, perusahaan harus memperkenalkan mereka dengan perusahaan dan pekerjaan baru. Para manajer juga mengambil langkah-langkah untuk melatih karyawan dan mengembangkan keterampilan kerja yang dibutuhkan. Selain itu, setiap perusahaan memiliki beberapa sistem penilaian dan umpan balik kinerja. Yang pertama, ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan biasanya merujuk pada pengajaran bagi karyawan akan hal-hal operasional atau teknis untuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Next. Sedangkan pengembangan biasanya merujuk pada pengajaran bagi manajer dan profesional mengenai beragam keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan di masa kini dan mendatang. Langkah-langkahnya, yang pertama ada menilai kebutuhan pelatihan. Langkah pertama dalam mengembangkan suatu rancangan pelatihan adalah dengan menentukan kebutuhannya. Sebagai contoh, apabila karyawan tidak tahu cara pengoperasian mesin yang harus dijalankan dalam menuntaskan pekerjaannya, maka program pelatihan pengoperasian mesin tersebut jelas dibutuhkan. Yang kedua, ada metode pelatihan yang lazim digunakan. Banyak metode pelatihan dan pengembangan yang tersedia saat ini. Pemilihan metode bergantung pada berbagai pertimbangan, tetapi yang paling penting mungkin adalah konten pelatihan. Ketika konten pelatihan bersifat faktual, material, tugas membaca, pembelajaran terprogram, dan metode perkuliahan bisa berfungsi baik. Ketika karyawan harus mempelajari keterampilan fisik, sebaiknya menggunakan metode yang memungkinkan adanya praktik dan penggunaan aktual peralatan dan bahan yang dibutuhkan, seperti halnya pelatihan saat bekerja, on-the-job training, atau pelatihan simulasi vestibule training. Pelatihan simulasi memungkinkan peserta untuk berfokus pada keamanan, pembelajaran, dan umpan balik ketimbang produktivitas. Jadi, pelatihan saat bekerja terkadang bersifat informal yang dilakukan saat karyawan bekerja. Sedangkan simulasi pelatihan di luar tempat kerja yang dilakukan dalam lingkungan simulasi. Yang ketiga, ada evaluasi pelatihan. Program pelatihan dan pengembangan sebaiknya selalu dievaluasi. Pendekatan evaluasi yang umum dilakukan antara lain mengukur salah satu kriteria yang relevan dan lebih, misalnya sikap dan kinerja sebelum dan setelah pelatihan, dan menentukan apakah kriteria tersebut berubah. Pengukuran evaluasi yang dihasilkan pada akhir pelatihan lebih mudah dilakukan, tetapi pengukuran kinerja aktualnya saat peserta melakukan kerjaan harian sebenarnya jauh lebih penting. Peserta pelatihan bisa saja mengatakan bahwa mereka senang terlibat dalam pelatihan tersebut dan belajar banyak hal, tetapi ujian sesungguhnya adalah apakah kinerja mereka membaik setelah pelatihan. Next.
Selanjutnya, ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah penilaian formal mengenai sebaik apa pekerjaan dihasilkan oleh karyawan. Kinerja karyawan sebaiknya dievaluasi secara berkala atas beberapa alasan. Yang pertama, ada metode penilaian yang lazim. Dua kategori dasar metode penilaian yang lazim digunakan dalam organisasi antara lain metode objektif dan metode pertimbangan. Pengukuran kinerja objektif meliputi output faktual, scrap rate, volume penjualan dalam penilaian uang, dan jumlah lain yang diproses. Sebagai contoh, tenaga penjualan yang menjual penyapu salju di Michigan memiliki peluang lebih besar ketimbang rekannya yang menjual produk serupa di Alabama. Ada juga metode pertimbangan, meliputi teknik ranking dan rating, yaitu cara yang paling lazim digunakan untuk menilai kinerja. Peringkat membandingkan kinerja karyawan secara langsung satu sama lain dan mengurutkan mereka dari yang terbaik hingga terburuk. Teknik ranking memiliki sejumlah kelemahan. Sebagai contohnya, karyawan dengan ranking 3 dalam kelompok yang kuat mungkin lebih berpotensi ketimbang karyawan yang ranking 1 dalam kelompok yang lemah. Yang kedua, ada kesalahan dalam penilaian kerja. Yang pertama ada efek halo atau pancaran cahaya, yaitu suatu kesalahan dilakukan manajer karena menggunakan hanya satu faktor mewakili faktor lain dalam mengambil keputusan untuk menentukan kinerja seseorang. Yang kedua, ada terlalu lunak atau terlalu keras. Ada sebagian penilaian memberikan penilaian sangat baik dan sangat buruk saja, karena ada penilaian bersifat murah hati dan keras hati. Penilaian yang sangat baik terjadi karena menghindari konflik. Pada sisi lain, ada penilaian yang keras hati enggan memberikan penilaian yang sangat baik. Penilaian seperti ini tergolong pada terlalu keras. Yang terakhir ada terpaku pada prestasi terbaru. Dalam banyak program evaluasi prestasi kerja, perilaku yang paling baru dari karyawan yang dinilai mewarnai penilaian. Yang ketiga ada umpan balik kinerja. Yang pertama ada dasar yang kuat, yang kedua penyelesaian masalah, ketiga penyampaian umpan balik harus jujur dan objektif, dan yang terakhir ada orientasi kinerja untuk masa depan. Next. Tantangan baru dalam lingkungan kerja yang berubah. Yang pertama, mengelola keragaman angkatan kerja. Salah satu tantangan SDM yang terpenting adalah keragaman angkatan kerja atau workforce diversity, yaitu kisaran sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku karyawan yang berbeda-beda berdasarkan gender, ras, usia, etnis, kemampuan fisik, dan karakteristik lain yang relevan. Yang kedua, mengelola pekerja berpengetahuan. Di era informasi sekarang ini, karyawan menambah nilai atas apa yang mereka ketahui, biasanya disebut dengan pekerja berpengetahuan atau knowledge worker. Pekerja berpengetahuan yang mencakup ilmuwan komputer, insinyur, fisikawan, dan pengembangan game biasanya membutuhkan pelatihan ekstensif dan sangat terspesialisasi. Yang ketiga, pekerja kontingent dan temporer. Tren penggunaan kerja kontingent dan temporer. Pekerja kontingent adalah individu yang bekerja bagi organisasi tetapi bukan merupakan karyawan permanen atau purna waktu. Yang kedua, mengelola pekerja kontingent dan temporer. Salah satu kunci dalam mengelola pekerja kontingent secara efektif adalah melalui perencanaan dan analisis yang cermat. Alih-alih meminta seluruh pekerja untuk datang secara sporadik dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, organisasi berupaya menghadirkan sejumlah pekerja untuk periode waktu tertentu. Next. Menghadapi tenaga kerja terorganisasi. Gerakan serikat pekerja saat ini. Serikat pekerja atau labor union adalah sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang berhubungan dengan pekerjaan seperti kenaikan gaji dan lain-lain. Hubungan ketenaga kerjaan atau labor relations menggambarkan proses dalam menghadapi para karyawan yang terwakilkan oleh serikat pekerja. Di dalamnya terdapat masa depan serikat kerja. Persoalan yang memengaruhi masa depan serikat pekerja adalah pergeseran geografis dalam perekonomian AS. Tetapi selama beberapa dasawarsa terakhir ini terjadi pergeseran di mana kalangan bisnis menggeser operasi mereka ke wilayah selatan dan barat daya, yang merupakan daerah-daerah yang kurang memiliki sejarah serikat pekerja yang panjang. Lalu ada tawar-menawar kolektif. Tawar-menawar kolektif atau collective bargaining merupakan proses yang dilalui
manajemen dan tenaga kerja untuk menegosiasikan kondisi kerja bagi para pekerja yang terwakilkan oleh serikat pekerja dan membuat kontrak ketenagakerjaan. Prosesnya yaitu yang pertama mencapai kesepakatan atas ketentuan kontrak. Proses tawar-menawar kolektif dimulai ketika serikat pekerja diakui sebagai negosiator eksklusif bagi para anggotanya dan memimpin serikat pekerja bertemu dengan perwakilan manajemen untuk menyepakati sebuah kontrak. Secara hukum, kedua belah pihak harus duduk bersama dan bernegosiasi dengan itikat baik. Yang kedua, ada isu-isu yang dibahas dalam kontrak. Kontrak tenaga kerjaan itu sendiri memuat berbagai isu. Isu yang paling penting bagi negosiator serikat pekerja antara lain kompensasi, tunjangan, dan jaminan kerja. Lalu yang ketiga ada saat tawar-menawar gagal. Terdapat beberapa taktik untuk mendukung tujuan yang ingin dicapainya, yaitu yang pertama taktik serikat pekerja. Taktik yang paling sering digunakan adalah mogok kerja atau strike, lalu picketing, boycott, perlambatan kerja atau work slowdown, dan seek out. Lalu ada taktik manajemen. Di dalam taktik manajemen ada dua taktik, yaitu lockout dan strike breaker atau pengganti sementara. Yang terakhir ada mediasi dan arbitrasi. Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral atau mediator bisa menyarankan, tetapi tidak bisa memaksakan suatu penyelesaian. Lalu arbitrasi, yaitu pihak ketiga yang netral atau arbitrator memutuskan suatu penyelesaian bagi kedua pihak yang sepakat. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Maklumati Rohmanadila dengan NPM 267. Dengan pertanyaan, adakah manfaat bagi perusahaan yang mengaplikasikan perlakuan yang adil di tempat kerja? Menurut saya ada. Perlakuan adil di tempat kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja, akan tetapi memberikan keuntungan-keuntungan bagi perusahaan yang berupa satu, peningkatan umpan balik bagi perusahaan karena telah melakukan investasi semua pekerja atau buruh secara adil. Yang kedua, ada peningkatan loyalitas, moral, dan kepuasan kerja pekerja. Yang ketiga, ada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dan yang keempat, ada tersedianya alternatif pemilihan tenaga kerja yang lebih baik. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safira Gusti Permatasari. Dalam penyusunan staf organisasi, apa yang membedakan rekrutmen internal dan rekrutmen eksternal, khususnya dalam segi kelemahannya? Dalam segi kelemahan rekrutmen internal, itu ada persaingannya ketat, masalah motivasi dan semangat kerja bagi yang tidak terpilih. Terus ada kandidat potensial mewarisi kelemahan kultural. Lalu yang kelemahan rekrutmen eksternal, ada masalah ketepatan bagi organisasi dan lingkungan, kemudian menurunkan semangat dan motivasi tenaga kerja lama, dan perlu waktu penyesuaian untuk karyawannya. Cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Safitri Zahira. Cara mengatasinya sebagian bergantung pada sifat dari isu-isu yang dibahas dalam kontrak. Kesediaan setiap pihak untuk menggunakan taktik tertentu seperti mogok kerja dan prospek mediasi atau arbitrasi. Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus Rizky Adityawan. Hal apa yang menjadi acuan untuk menentukan upah dan gaji karyawan? Yang pertama, golongan jabatan. Yang dimaksud golongan jabatan di sini adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. Yang kedua, jabatan. Jabatan yang berbeda mempunyai risiko tugas, tanggung jawab, serta tingkat kesulitan yang berbeda. Yang ketiga, masa kerja. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kompetensi. Kompetensi ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Valentina Putri Fauzi.
Tantangannya adalah, tantangan yang pertama itu produktivitas tenaga kerja. Memastikan konsistensi atas produktivitas adalah tantangan terbesar bagi perusahaan. Pendekatan pengukuran terhadap nilai produktivitas sendiri menjadi dasar penting dalam pengembangan dan pengelolaan organisasi. Tantangan kedua, employee adjustment. Menetapkan asas keterikatan antara tenaga kerja dengan perusahaan juga menjadi suatu kekuatan yang dapat membangun perusahaan. Memastikan atas ukuran dari employee adjustment serta metode dan tata cara terkait dengan program adjustment yang ditetapkan dalam perusahaan. Tantangan ketiga, biaya investasi sumber daya manusia. Proses investasi atas sumber daya manusia itu sendiri menjadi tantangan yang penting dan strategis dalam organisasi. Bagaimana mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia menjadi suatu proses investasi yang menguntungkan. Terima kasih. Oke, kelima pertanyaan sudah dijawab dengan baik oleh narasumber. Sekedar saya ingin menjelaskan sekilas tentang mengelola sumber daya manusia. Sebenarnya dalam ilmu pengantar bisnis khususnya, mengelola SDM ini kaitannya adalah bagaimana seorang manajer, seorang owner perusahaan atau bisnis itu untuk memberikan kualifikasi tertentu, penilaian tertentu dari calon karyawan ataupun para karyawannya yang sudah dianggap bekerja dengan atasannya. Dengan kata lain, kualifikasi itu nantinya akan menghadirkan semua judgement yang akan diberikan, yaitu mulai dari bagaimana dia berperilaku, attitude, ya, kemudian bagaimana dia bekerja secara personality dan teamwork, terus kemudian bagaimana dia mengaplikasikan semua kinerjanya berdasarkan jurusan ini biasanya memang sangat dikendalikan sekali dalam perusahaan karena memang sebagai nilai investasi tadi yang sudah disebutkan, sebagai nilai investasi khususnya untuk bagaimana proses operasional dan proses-proses yang lain itu bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan keuntungan yang baik untuk perusahaan tersebut. Kemudian setelah mengelola sumber daya manusia yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian di kelompok ini adalah bahwasannya selain sudah ada kompetensi dari setiap kualifikasi yang sudah diatur, sudah disusun untuk para karyawannya, kemudian atasan juga harus mempertimbangkan kira-kira wewenang apa yang nanti pantas untuk diberikan kepada karyawan tersebut yang sudah memenuhi kualifikasi tersebut. Kemudian baru akan ada kebijakan-kebijakan baru yang ditetapkan oleh atasan, oleh perusahaan untuk dikembangkan kepada perusahaan, khususnya manajemen di dalam internal perusahaan itu kepada karyawan-karyawannya dari setiap divisinya masing-masing, dari setiap divisi yang sudah dibentuk. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kualifikasi yang sudah ada itu diukur kembali, yaitu dievaluasi, kemudian diarahkan untuk bagaimana riset terakhir tentang kualifikasi tersebut yang nantinya akan dilihat pada pola tanggung jawab. Pola tanggung jawab di mana nantinya akan berhubungan dengan eksternal perusahaan. Nantinya apakah memang dia sudah berkualitas untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan itu, apakah memang dia sudah punya kinerja yang baik untuk bisa punya salary yang baik. Artinya salary ini pun juga atau gaji ini juga diukur dari tingkat kemampuannya. Bukan hanya dalam resiko, bukan hanya dalam tingkat resiko pekerjaannya, tetapi juga kemampuannya untuk mengatur atau meminimalisir resiko tersebut.
dengan pola pikirnya, dengan perkembangan kinerjanya seperti itu. Nantinya semua itu akan diukur oleh atasan, oleh pemilik perusahaan. Kemudian masuk pada hubungan ketenagakerjaan, di mana kalau kita lihat dari semua yang sudah kalian pelajari, yang sudah kita pelajari bersama, bahwasannya kalau sudah mengetahui tentang tanggung jawab sosial, kemudian kita sudah tahu bagaimana caranya mengatur pola kepemimpinan, terus kemudian bagaimana caranya nanti juga membentuk wewenang dan tanggung jawab itu dengan baik, hak asasi setiap manusia yang dikembangkan dalam perusahaan itu memang benar-benar ada, khususnya hak karyawan memang benar-benar sudah stabil, sudah benar-benar bisa dilakukan, maka kita akan mengacu pada hubungan ketenagakerjaan yang secara basic adalah tentang bagaimana keberlangsungan kepemimpinan perusahaan tersebut kepada karyawannya dengan membentuk pola-pola kerja yang baik, sistem yang baik untuk terus dikembangkan secara sistem, kemudian diatur dan diurutkan dari divisi 1 sampai divisi berikutnya, kemudian dari pola semua yang ada, kemudian dievaluasi, kemudian baru secara biasanya secara transparansi akan dibagikan kepada semua karyawan untuk dievaluasi bersama. Artinya pengembangan setiap individu karyawan itu sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis, dalam sebuah perusahaan. Kenapa demikian? Karena nanti akan berhubungan dengan pola pengembangan eksternal perusahaan dan pola pengembangan internal perusahaan, yaitu bagaimana caranya mengatur semua sumber daya manusia itu dengan semua kualifikasi-kualifikasi yang sudah ada tadi untuk diatur secara struktural untuk dikembangkan bersama. Jadi muncullah sebuah job description, di mana nantinya kalau memang ada kualifikasi yang tidak masuk dalam job description itu, maka akan dihilangkan atau mungkin diubah seperti itu. Jadi kurang lebihnya adalah semua penjelasan atau pemaparan dari semua narasumber pada hari ini sudah sangat cukup baik. Dan semua pertanyaan yang saya lihat juga sudah sangat mumpuni. Jadi semua jawaban juga masih ada relevansinya, tidak berkurang atau tidak keluar dari koridor penjelasan hari ini. Jadi pada dasarnya adalah bahwasannya yang namanya mengelola sumber daya manusia dan hubungan ketenagakerjaan adalah hubungan bagaimana antara tanggung jawab sosial, kemudian wewenang setiap karyawan atau kepemimpinan itu diatur, kemudian dikelola dengan baik, disusun dengan kualifikasi tertentu untuk mencapai satu tujuan perusahaan besar. Dalam artian tujuan perusahaan besar ini tidak harus perusahaan besar, tujuan perusahaan-perusahaan yang ingin benar-benar memiliki hubungan ketenagakerjaan ini yang benar-benar terikat tapi tidak memaksa. Seperti itu. Jadi dengan kata lain, Griffin berusaha menjelaskan pola kualifikasi dalam setiap judgement-nya untuk ditentukan dalam sebuah perusahaan. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan khusus untuk Pak Farhan, silakan. Bagaimana? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, saya rasa cukup pertemuan hari ini. Ini sangat luar biasa sekali. Sampai detik ini Anda masih bisa masih bisa bekerja sama dengan baik, mampu mempresentasikan semua pengembangan ilmu pengantar bisnis hingga detik ini dengan sempurna, dengan baik. Mudah-mudahan nilai yang saya akan berikan nanti bisa menjadi manfaat untuk Anda semua, dan mudah-mudahan saya berharap sekali nanti pada saat ujian akhir semester dan kuis nantinya bisa berjalan dengan lancar dan memiliki satu nilai yang sangat membantu saya untuk memberikan
penilaian lebih kepada Anda semua. Oke, tetap jaga kondisi kesehatan Anda, jangan sampai drop, jangan sampai sakit, rajin minum vitamin, ya. Saya mohon maaf sekali lagi, saya tidak hari ini tidak 100% untuk bisa menemani Anda semua untuk mengajar, tapi apapun kondisinya saya akan usahakan untuk tetap berusaha untuk mendampingi Anda semua, ya. Mohon doanya untuk saya juga agar bisa lekas sembuh, dan untuk Anda semua tetap jaga kondisi baik-baik karena banyak tugas, banyak hal yang harus Anda lakukan. Oke, terima kasih banyak atas atensinya pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari Pak Farhan, kekhilafan, kesalahan selama ini. Kita bertemu minggu depan di presentasi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan ya. Siap Pak.